Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi 'ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amali kamilan wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma shfi mardal muslimin, Allahumma shfi mardal muslimin, Allahumma shfi mardal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan Tirmidzi dan kita masih membahas tentang fadilah surat-surat Al-Qur'an. Ketahuilah bahwa Al-Qur'an semuanya memiliki fadilah, tetapi ada surat-surat tertentu yang memiliki fadilah yang lebih besar daripada surat-surat yang lain. Dan yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah pertama surat Al-Fatihah. Fadilahnya adalah dia sebagai induknya Al-Quran, dan pahala membaca Al-Fatihah lebih besar daripada pahala membaca 7 ayat dari surat yang lain. Demikian juga sudah kita bahas fadilah surat Al-Baqarah, bahwasanya Al-Baqarah menyebabkan setan lari menjauh dari tempat yang dibacakan surat Al-Baqarah. Demikian juga sudah kita bahas fadilah surat Al-Ikhlas, bahwa Al-Ikhlas itu sesuai dengan atau senilai dengan sepertiga Quran. Telah kita bahas fadilah surat Al-Kafirun, bahwa surat Al-Kafirun senilai dengan seperempat Quran. Jadi kalau kita pada waktu salat sebelum subuh disunahkan membaca rakaat pertama adalah Al-Kafirun, rakaat yang kedua adalah Al-Ikhlas, maka kita sudah menggabungkan antara sepertiga Quran dan seperempat Quran, yaitu pahalanya itu sangat besar. Dan seperti ini bagi Allah, terserah Allah memberikan satu surat yang pendek dengan fadilah yang banyak atau fadilah yang besar, ini terserah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga telah kita bahas fadilah surat Al-Kahfi, bahwasanya surat Al-Kahfi kalau kita baca pada malam Jumat maka akan menjadi sinar bagi kita selama 1 pekan lamanya. Sinar maknawi, ya, bukan sinar yang tampak seperti lampu begini, tapi sinar hidayah. Demikian juga sudah kita bahas bahwa kalau Dajjal datang maka kita bacakan 10 awal dari surat Al-Kahfi, maka itu akan menjadi tameng kita dari Dajjal. Dalam riwayat Tirmidzi bukan 10 ayat tapi 3 ayat, tapi hadisnya dhaif kata Syekh Albani, yang sahih adalah 10 ayat. Demikian juga sudah kita bahas bahwasanya surat Yasin tidak ada satupun hadis sahih tentang fadilah surat Yasin secara khusus, sehingga semua hadis yang mengatakan atau menyebutkan fadilah surat Yasin hadisnya adalah dhaif. Contohnya hadis yang mengatakan Yasin adalah jantung Quran, qalbul Quran, itu dhaif. Demikian juga yang membaca Yasin pada 1 malam maka paginya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dhaif. Demikian juga banyak ya hadis-hadis tentang fadilah Yasin, tidak ada satupun hadis yang sahih tentang fadilahnya. Nah, sekarang kita lanjutkan bab berikutnya, bab ma jaa fi, bab tentang suratul Ikhlas, surat Al-Ikhlas 2896 dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayajizu, apakah lemah ahadukum, masing-masing kalian, ayyaqra, untuk membaca fi lailatin, dalam semalam, thulutsal Quran, sepertiga Quran." Nah, sepertiga Quran berarti membaca 10 juz. Mana di antara kita mampu semalam baca 10 juz? Ini berat. Tapi ada ulama-ulama yang mengamalkannya. Di antaranya Imam Bukhari, beliau setiap malam tidak pernah lepas, tidak pernah tidur kecuali sudah mengkhatamkan 10 juz. Masya Allah. Nah, kita bagaimana? Nah, Rasulullah kemudian memberikan solusi, man qara'a, barang siapa yang membaca surat Allahul Wahidus Samad. Ini nama lain dari surat Al-Ikhlas. Boleh disebut surat Al-Ikhlas, boleh disebut surat As-Samad, boleh disebut surat Allahul Wahidus Samad, Allah yang Maha Esa dan dituju oleh para makhluk. Siapa yang membaca surat ini faqad qara'a, berarti sudah membaca thulutsal Quran, sepertiga Al-Quran. Nah, ini sudah kita bahas kemarin, apa maksudnya membaca sepertiga Quran. Ada 2 tafsiran. Tafsiran yang pertama adalah
bahwa pahalanya seperti membaca sepertiga Quran. Jadi membaca surat Al-Ikhlas 1 kali pahalanya seperti membaca 10 juz tanpa ada Al-Ikhlas padanya. Tafsiran yang kedua, bahwasanya Al-Quran itu isinya adalah 3 perkara. Isi pertama tentang akidah, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi kedua tentang syariah, aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi ketiga tentang kisah-kisah. Nah, Al-Ikhlas ini bicara tentang apa? Akidah. Makanya disebut sebagai sepertiga Quran karena dia bicara satu hal dari dari 3 halnya Quran tadi, yaitu akidah, syariah, sama kisah. Kemudian hadis ini menghasung kita untuk setiap malam membaca surat Al-Ikhlas. Karena Rasulullah bersabda, apakah tidak mampu seseorang dari kalian setiap malam membaca sepertiga Quran, yaitu surat Al-Ikhlas. Nah, kapan kita membaca surat Al-Ikhlas ini? Bebas. Tapi dalam hadis yang lain kita temukan dalil bahwasanya disunnahkan setiap selesai sholat fardu kita membaca muawwidzat. Muawwidzat adalah 3 kul, ya. Maka Al-Ikhlas ini kita baca bersama Al-Falaq dan An-Nas setiap selesai sholat 5 waktu. Berarti kita sudah mengamalkan hadis ini. Berikutnya 97 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, saya datang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mendengar seseorang membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajabat, pasti. Qultu, saya bertanya, ma wajabat, apa yang dimaksud pasti ini? Qala al jannah, yaitu pasti masuk jannah. Jadi supaya kita pasti masuk jannah, maka adalah kita membaca surat Al-Ikhlas. Bagaimana kalau orang munafik baca surat Al-Ikhlas, apakah masuk jannah? Tidak. Nah, terus maksudnya ini gimana? Maksudnya kalau kita membaca surat Al-Ikhlas dan meyakini isinya. Orang-orang munafik itu kalau baca hanya baca, tapi tidak meyakini isinya, sehingga tidak termasuk yang mendapat janji ini. Jadi masuk jannah gampang apa betul? Gampang, ya. Baca Quran masuk jannah, baca Al-Ikhlas masuk jannah. Dan para ulama berselisih pendapat siapa orang yang boleh dijamin atau boleh kita pastikan masuk jannah. Pendapat pertama, yang boleh kita jaminkan masuk jannah itu hanya para nabi, jumlahnya 124.000 nabi. Pendapat yang kedua, bahwa yang boleh kita jaminkan masuk jannah adalah siapapun yang ada dalilnya dijamin masuk jannah. Misalnya para nabi, demikian juga 10 sahabat nabi yang disebutkan oleh nabi semuanya ahli jannah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Ibnu Auf, Abu Ubaidah, Talha, Zubair. Nah, ini semuanya oleh nabi dijamin masuk jannah. Berarti kita pun juga boleh menjamin mereka masuk jannah. Pendapat yang ketiga adalah bahwa yang boleh kita jaminkan masuk jannah adalah siapapun dari kalangan para nabi dan yang ada dalilnya bahwasanya dia dijamin masuk jannah, dan orang-orang yang disaksikan oleh umat Islam bahwa dia ahli jannah. Karena Rasulullah bersabda, antum syuhada Allah fil ard. Misalnya siapa? Imam-imam 4, ya. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Imam Ahmad, ya. Nah, ini semua umat Islam itu sepakat mereka adalah ulama-ulama kita, orang-orang yang baik di antara kita. Nah, karena semua umat Islam bersaksi seperti itu, maka itu sudah sah menjadi persaksian bahwa dia ahli jannah. Tapi ringkasnya, jannah ini memang termasuk perkara rahasia. Ya, boleh kita mengikuti salah satu dari 3 pendapat tadi, yang penting mengetahui dasarnya. Ini salah satu dasarnya, Pak. Rasulullah mengatakan wajabat, pasti masuk jannah bagi orang yang membaca Qulhu. Nah, berarti kita boleh memastikan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang berpendapat bahwa kita tidak boleh memastikan, ya pasti memahami hadis ini bahwa ini khusus untuk orang tadi. Orang ini memang Nabi kenal siapa dia, sehingga dia membaca surat Al-Ikhlas dan Nabi tahu dia memang ahli jannah. Tapi kalau selain orang itu belum tentu, ya kan? Karena bisa saja seseorang munafik membaca surat Al-Ikhlas. Berikutnya 98, dan hadis ini dhaif karena ada rawi bernama Hatib bin Maimun.
bahwasanya Anas bin Malik meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a, siapa yang membaca kulla yaumin, setiap hari, mi'atai marrah, 200 kali, qul huwallahu ahad, maka muhya, dihapuskan anhu darinya dzunubu khamsin, dosa selama 50 sanatan tahun, illa kecuali ayyakuna alaihi, bahwasanya dia menanggung dainun, hutang, maka hutangnya tetap tidak terhapus." Itu maksudnya. Jadi dengan membaca 200 kali surat Al-Ikhlas dalam satu hari, maka dosa 50 tahun dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini kulla yaum, Pak. Setiap hari, Pak. Berarti istiqomah ini. Dan ini berat nih. Kalau cuma sekali bisa insya Allah kita ya, baca surat Al-Ikhlas 200 kali, tapi sekali seumur hidup. Tapi kalau hanya sekali seumur hidup, itu belum sesuai dengan lafal hadis ini yang mengatakan kulla yaum, setiap hari. Dan hadis ini selain dhaif juga riwayatnya berbeda dengan riwayat yang lain. Dalam riwayat yang lain itu bukan 200 kali, tetapi 50 kali. Jadi imbang. Dosa 50 tahun dihapus dengan membaca berapa? 50 kali. Nah, itu dalam riwayat yang lain, tetapi juga dhaif riwayat dari Ibnu Nasr. Kemudian hadis ini sekaligus menunjukkan bahayanya hutang ya. Hutang itu tidak bisa dihapus dengan amal apapun juga. Jadi bisanya dihapusnya hutang bagaimana? Dengan melunasi atau dengan dilunaskan oleh pemberi hutangan. Pemberi hutang mengatakan, "Udah, kamu saya bebaskan." Ya sudah. Berarti kita tidak melunasi pun sudah selesai kewajiban kita. Kemudian dengan sanad ini pula berarti sanad yang dhaif, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada ayyanam, barang siapa yang ingin untuk tidur ala firasyih, di atas tempat tidurnya, fanama ala yaminih, lalu tidur miring kanan, thumma qara'a, kemudian membaca qul huwallahu ahad mi'ata marrah, 100 kali, fa idza kana yaumul qiyamah, maka besok pada hari kiamat, yaqulu lahu rabbu, berkata Allah ar-rabbu, dan ar-rabbu itu salah satu nama Allah, ya abdiya, wahai hambaku, udkhul, masuklah, ala yaminika, pada sisi kananmu, al-jannata, ke dalam jannah." Ini hadisnya dhaif, tetapi boleh diamalkan, Pak. Kenapa? Karena para ulama mayoritas berpendapat hadis-hadis fadilah amal, kalau dia itu tidak bertentangan dengan kaedah syariat yang baku, maka tidak masalah untuk diamalkan. Atau dengan kata lain, hadis-hadis yang dhaif tentang fadilah amal, tapi amal itu sendiri sudah terpayungi oleh dalil umum yang sahih, nggak apa-apa. Kita disuruh baca Quran, ya kan? Al-Ikhlas termasuk Quran. Dan baca Quran itu bebas, mau tidur, bangun tidur, ketika siang, ketika malam. Nah, maka sebelum tidur kita membaca 100 kali Al-Ikhlas, gimana? Boleh, silahkan. Maka yang mau praktekkan nanti silahkan 100 kali Al-Ikhlas. Dan mungkin orang-orang yang tidak biasa seperti kita, belum sampai 100 wes hilang, nyawanya hilang, baru 10 wes ngantuk. Biasanya setan begitu, nggak akan rela ada orang membaca zikir banyak-banyak. Nah, mari dicoba, sekali seumur hidup nggak apa-apa. Ini apa? Tidak harus setiap malam. Fadilahnya apa? Masuk surga dari arah kanan. Berikutnya 99 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul huwallahu ahad." Surat Al-Ikhlas itu ta'dilu, sebanding thulutsal Quran, dengan sepertiga Al-Quran. Surat Al-Ikhlas, kenapa disebut Al-Ikhlas? Artinya Al-Ikhlas itu murni. Maka disebut Al-Ikhlas karena murni membahas tentang Allah. Tidak seperti surat Al-Baqarah membahas tentang Allah, membahas tentang malaikat, membahas tentang Nabi Adam, macam-macam. Kalau Al-Ikhlas isinya 4 ayat, dari awal sampai akhir bicara hanya tentang Allah, maka disebut dengan nama Al-Ikhlas, murni membicarakan Allah. Dan penamaan surat itu ada 3 cara. Pertama, diambil salah satu kata yang ada di situ. Misalnya surat An-Naba, karena ada kata-kata anin naba'il azim. Yang kedua, diambil pecahan dari kata yang ada di situ. Misalnya idza sama'un syaqqat, maka diambil pecahannya menjadi insyiqaq. Infatarat, diambil pecahannya menjadi infitar, dan sebagainya.
Yang ketiga adalah disebut nama surat karena kandungannya. Nah, surat Al-Ikhlas kandungannya tentang apa? Tentang Allah murni. Nah, berarti disebut Al-Ikhlas. Surat Muhammad disebut juga surat Qital, peperangan. Kenapa? Karena kandungannya tentang perang. Surat At-Taubah disebut juga surat Bara'ah, disebut juga surat Fadhihah. Kenapa? Karena kandungannya itu membuka aibnya orang-orang munafik. Nah, maka disebut Fadhihah, pembuka aib ya. Karena apa? Kandungannya membuka aib tentang orang-orang munafik. Nah, itu 3 cara penamaan surat-surat di dalam Al-Qur'an. Berikutnya 2900 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhsyudu, kumpullah, fa inni, karena saya ini saqra akan bacakan alaikum atas kalian thulutsal Qur'an, sepertiga Qur'an." Nah, mau kita terapkan enggak Pak? Ini sunnah Pak. Kumpul habis Isya dibacakan oleh Pak Imam sepertiga Quran, orang mulai sampai rampung. Nah, qala fahasada, lalu kumpullah man hasada, orang-orang yang kumpul. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, lalu beliau membaca qul huwallahu ahad sampai selesai maksudnya. Kemudian beliau masuk rumah. Nah, para sahabat masih menunggu Pak. Ini belum sepertiga Quran nih, baru 1 surat nih, kita tunggu dulu. Nanti Nabi pasti akan keluar lagi, akan ngatamkan 10 juz untuk kita. Nah, maka berkatalah sebagian kami kepada sebagian yang lain, tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya akan bacakan pada kalian sepertiga Quran. Sesungguhnya saya mengira bahwa ini adalah satu berita yang datang kepada beliau dari langit. Artinya beliau masuk ke dalam rumah itu karena pengen menyelesaikan dapat wahyu dulu. Kemudian nanti kalau sudah selesai wahyunya, nanti beliau akan balik lagi melanjutkan sepertiga Quran yang sudah dijanjikan. Mereka mengira begitu, Pak. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar lalu mengatakan, "Ini sesungguhnya aku ini, qultu, aku tadi saya mengatakan, sa'aqra'u alaikum, saya akan bacakan atas kalian thulutsal Quran, sepertiga Quran. Ala, ketahuilah, wa innaha, dan sesungguhnya surat Al-Ikhlas tu'dalu, senilai atau dinilaikan bithulutsil Quran, dengan sepertiga Al-Quran." Jadi bukan betul-betul Nabi akan membacakan 10 juz, tapi hanya ingin membacakan surat Al-Ikhlas. Lah kenapa beliau tidak langsung mengatakan saya akan membacakan Al-Ikhlas, supaya orang sadar Pak, fadilahnya Al-Ikhlas ini sama dengan sepertiga Quran. Karena kalau beliau melakukan seperti ini, para sahabat tidak akan lupa lagi. Jadi ini termasuk cara pengajaran Nabi yang sangat-sangat hebat, membikin orang itu kalau mendapatkan pelajaran dari beliau sudah tidak lupa lagi apa yang beliau sampaikan. Ini seperti seorang guru mengajarkan ilmu kimia atau fisika atau IPA yang dia langsung praktek terhadap ilmu yang akan diajarkan tersebut. Maka insya Allah karena langsung praktek tidak akan lupa. Misalnya seorang guru ingin menjelaskan tentang gravitasi bumi misalnya, dia naik kursi, murid-muridnya kaget, wah ini Pak Guru Pak tumben menaik kursi meh ngapa lagi. Akhirnya dia meloncat kemudian turun ke bawah, dia menjelaskan ini gravitasi. Tidak akan lupa lagi murid-murid ya, karena tiba-tiba gurunya masuk kelas naik kursi. Dan mungkin besoknya kalau gurunya masuk, murid-murid akan berpikir, saiki meh ngopo meneh iki. Kemarin meloncat, nah sekarang mau apa lagi? Ya, karena apa? Teringat dengan cara pengajaran yang unik tersebut. Nah inilah cara pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak monoton, tetapi apa? Dengan metode yang beraneka ragam. Berikutnya 901 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki dari kalangan Ansar mengimami mereka di Masjid Quba. Masjid Quba itu masjid yang ada di kota Madinah, tapi ujung jauh sana. Antara Masjid Nabawi dengan Masjid Quba itu sekitar ya setengah jam kalau kita berjalan kaki. Maka adalah setiap kali dia itu membaca satu surat, maka dia pun di dalam sholat akan membacakan surat tersebut, lalu ditutup dengan surat Qul huwallahu ahad sampai selesai. Mohon maaf, setiap kali dia membaca satu surat, maka dia mulai dengan surat Qul huwallahu ahad sampai selesai, lalu dia baca surat yang lain bersamanya. Jadi Al-Ikhlas baru kemudian surat yang lain, Al-Fatihah kemudian Al-Ikhlas kemudian surat yang lain, selalu begitu.
setiap kali menjadi imam. Kalau dalam cerita yang lain, bukan cerita yang ini, sebaliknya apa? Dia membaca surat dulu, baru kemudian ditutup dengan Al-Ikhlas. Itu kasus yang lain, kasus dalam peperangan. Kalau ini kasus di Masjid Quba. Nah, ini jadi dua cerita atau dua sahabat Nabi yang berbeda. Dan adalah dia itu melakukan hal tersebut pada setiap rakaat. Maka sahabat-sahabatnya ngomongi dia. Mereka mengatakan, sesungguhnya Anda itu selalu membaca surat Al-Ikhlas ini, lalu Anda merasa tidak cukup sampai membaca surat yang lain. Nah, silahkan panjenengan pilih. Ada kalanya membaca Al-Ikhlas tok, ada kalanya engkau tinggalkan Al-Ikhlas, ganti surat yang lain, nggak usah didobel-dobel begitu. Ini menunjukkan apa, Pak? Orang kalau mendengarkan terus-menerus maka bisa bosan. Nah, maka tampaknya mereka bosan. Setiap hari yang dibaca apa? Al-Ikhlas terus. Demikian juga mungkin saja mereka mengingkari ini karena dianggap bid'ah. Nabi nggak pernah melakukan, kamu kok melakukan begini? Ini perkara bid'ah seperti ini. Nah, mereka nggak terima kalau apa? Sholat dilakukan bid'ah padanya. Tapi dia menjawab, ma ana bitarikiha, saya tidak mau meninggalkannya. Kalau kalian senang saya imami, maka saya tetap mengimami. Tapi ya caranya seperti tadi. Tapi kalau kalian tidak mau, ya sudah, saya akan tinggalkan kalian. Saya jadi makmum saja nggak apa-apa. Jadi nggak harus saya ngimami. Jadi ya kekeh, pokoknya dia harus baca Al-Ikhlas. Nah, mereka para sahabat Nabi itu berpendapat bahwa imam itulah orang yang paling afdal di antara mereka, sehingga mereka tidak suka kalau diimami oleh orang yang lain. Akhirnya mereka, ketika Nabi SAW datang kepada mereka, maka mereka mengabari kepada Nabi SAW. Dan ini kebiasaan Nabi setiap hari Sabtu, Pak. Setiap hari Sabtu dari Masjid Nabawi beliau menuju ke Masjid Quba. Kadang naik kendaraan kuda, kadang naik jalan kaki. Karena itu yang bisa ke Madinah silahkan berjalan kaki ke Quba, atau pas pulangnya jalan kaki. Naik dokar ketika berangkat, bayar 10 real, nanti pulangnya jalan kaki. Sekitar setengah jam tadi, atau 45 menit lah kalau jalan kaki. Ini karena apa? Dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi bersabda, ya fulan, wahai fulan, si imam tadi, ma yamna'uka, apa yang menghalangi engkau, mimma ya'muru, dari apa yang diperintahkan, bihi, terhadapnya, ashabuka, oleh sahabat-sahabatmu. Jadi sahabat-sahabatmu kan nyuruh milih salah satu kan, Al-Ikhlas atau surat yang lain. Kenapa kamu tidak mau? Dan ini menunjukkan bahwasanya kalau kita mau melakukan sesuatu nahi mungkar atau melakukan sesuatu peneguran terhadap seseorang, maka kita tabayyun terlebih dahulu. Ada sebab apa kira-kira? Karena bisa jadi seseorang itu melakukan sesuatu sebenarnya dia punya alasan terhadap perbuatan tersebut. Misalnya seseorang setiap kali dia kentut pasti bersuara brut. Jangan langsung diingkari, Pak. Tanya dulu, ngapa tau, Pak? Kok karo beda karo wong liyan-liyan nih. Liyan-liyan itu kalau keluar angin itu ditahan. Wah, ini di depan banyak orang brut aja. Nah, ternyata dia sakit. Sakitnya itu tidak bisa menahan sehingga keluar sendiri. Ada tak, Pak, gitu, Pak? Saya pernah, Pak, diimami seseorang itu waladhdallin brut. Jadi dahsyat sekali itu. Ya, imamnya langsung mundur. Jadi tampaknya dia termasuk yang sakit itu. Karena buktinya keluarnya langsung bertubi-tubi. Kalau normal kan satu aja keluarnya kan. Nah, ini bertubi-tubi. Kemudian Nabi bertanya lagi, wa ma yahmiluka, apa yang menyebabkan Anda antaqra'a hadhihi surah, membaca surat ini fi kulli rak'ah, setiap rakaat? Maka dia menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai surat Al-Ikhlas. Di sini alasannya cinta, Pak. Dan cinta itu adanya di dalam hati. Dan hati itu yang bisa mengubah-ubah adalah Allah. Nah, sehingga kalau seseorang itu tiba-tiba cinta pada Al-Ikhlas, mau diubah susah, Pak. Memang dia sudah cinta. Ada orang laki-laki senang dengan perempuan, padahal menurut kita misalnya nggak cantik. Nah, bisa aja, karena apa? Dia memang tidak bisa menguasai hatinya, sehingga apa? Muncul cinta tadi. Nah, demikian juga di sini, saya cinta dengan Al-Ikhlas. Dalam kasus yang lain yang tadi saya ceritakan, di dalam kasus peperangan itu yang mengimami dengan surat Al-Ikhlas juga,
Itu dia menjawabnya li'annaha sifatur rahman. Karena surat Al-Ikhlas itu adalah bicara tentang sifat Allah. Nah, sehingga dia cinta dengan surat Al-Ikhlas gara-gara apa? Kandungannya tentang Allah. Dia senang dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha lembut, yang maha kuasa dan sebagainya. Nah, sehingga dia cinta dengan surat Al-Ikhlas karena kandungannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hubbaha", sesungguhnya cinta kepada surat Al-Ikhlas, adkhalakal jannah, menyebabkan kamu masuk jannah. Dan ini tidak hanya surat Al-Ikhlas saja, Pak. Semua surat kalau kita cintai yang menyebabkan masuk jannah, karena kita membaca terus-menerus, dan dengan sebab membaca terus-menerus pahalanya sangat banyak. Pahalanya berapa? Nanti akan ada di bawah ya, berapa pahala yang kita dapatkan dengan membaca Al-Quran. Kemudian diriwayatkan juga dari Anas bin Malik bahwasanya ada seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya mencintai surat ini, Qul huwallahu ahad." Maka beliau bersabda, "Inna hubbaka iyyaha", sesungguhnya cintamu pada Al-Ikhlas, yudkhilukal jannah, memasukkanmu ke dalam jannah. Mudah-mudahan semua kita masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya babu ma jaa fil muawwidzatain, bab tentang dua surat perlindungan. Yang dimaksud dua surat perlindungan itu adalah qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Kenapa disebut perlindungan? Karena ada a'udzu, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis 902 dari Uqbah bin Amir Al-Juhani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad sungguh anzalallahu, Allah telah turunkan alayya padaku ayatin, beberapa ayat, lam yura mithluhun, yang tidak pernah terlihat semisal ayat-ayat ini." Maksudnya apa? Gak ada tandingannya. Apa itu yang dimaksud ayatnya? Yaitu qul a'udzu birabbin nas, sampai akhir surat dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan qul a'udzu birabbil falaq, sampai akhir surat dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah hadis ini menunjukkan berarti Al-Falaq dan An-Nas adalah surat paling top dalam Quran? Tidak. Karena sudah ada dalil yang tegas sebelum ini bahwa surat yang paling afdol dalam Quran itu Al-Fatihah. Habis itu kemudian Al-Baqarah. Lah terus ini gimana? Katanya lam yura mithluhun, enggak ada tandingannya. Ini maksudnya tidak ada tandingannya dalam bab perlindungan. Jadi kalau kita berlindung kepada Allah paling bagus dengan membaca Al-Falaq dan An-Nas. Panjenengan sakit, khawatir mati, pernah enggak Pak khawatir mati Pak? Karena pernah ada orang datang kepada saya, "Ustaz tolong didoakan." Kenapa Pak kok didoakan? "Saya khawatir mati." Masya Allah. Lah kenapa kok khawatir mati? Dada saya ini sering sesek. Saya membayangkan kalau saya mati nanti anak saya gimana, istri saya gimana. Nah, saya jawab nggak usah takut Pak. Yang memberikan rezeki anak istri bukan panjenengan. Itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak usah takut nih. Tapi kalau mau berlindung kepada Allah, nah yang paling cakep itu dengan membaca Al-Falaq dan An-Nas. Pernah Pak, saya salat kemudian ada tawon keliling-keliling di atas kepala saya. Takut saya Pak. Wah, dientep lumayan gitu. Maka saya ganti suratnya Pak. Suratnya saya ganti Al-Falaq sama An-Nas. Kenapa? Karena inilah surat yang paling bagus untuk perlindungan. Nah, setelah tawon tadi mendengar saya membaca Al-Falaq dan An-Nas, lalu kemudian dia pergi Pak. Mungkin ya kalau tidak dibacakan Al-Falaq dan An-Nas mungkin ngentup mungkin. Tapi karena dibacakan Al-Falaq dan An-Nas, kita sudah berlindung kepada Allah dari si tawon tadi, maka kita diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada perlindungan dari tawon dalam surat Al-Falaq? Ada. Karena Allah mengatakan min syarri ma khalaqa, dari keburukan semua yang diciptakan oleh Allah. Nah, termasuk tawon itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tawon sudah termasuk di situ. Tapi waktu itu saya membaca juga sambil takut Pak. Wah nggak dientup piye iki. Tapi ternyata alhamdulillah ya tidak jadi dientup oleh tawon tersebut. Nah, nanti kalau panjenengan mengalami hal serupa dicoba Pak. Yaitu apa? Ganti baca surat ini, insya Allah aman sampai akhir salat.
Kemudian ada satu hal yang perlu saya garis bawahi. Di dalam surat An-Nas ini ada kata-kata Malikin Nas. Ini sebagian orang salah membacanya Malikin Nas, salah Pak. Jadi harus dibedakan antara Maliki Yaumiddin dengan Malikin Nas. Kalau Malikin Nas itu hanya bisa dibaca satu bacaan, pendek saja. Ini 10 qiraat semuanya sepakat. Adapun Maliki Yaumiddin ini memang ada 2 bacaan. Ada yang membaca Maliki dan itu lebih sedikit, ada yang membaca Maliki Yaumiddin dan itu lebih banyak. Meskipun kalau di Indonesia populernya Maliki Yaumiddin ya, karena bacaannya adalah bacaan Asim atau qiraah Asim. Nah, ini bagi yang belajar ilmu qiraat akan paham seperti ini. Sehingga kalau ada orang menjelaskan Malikin Nas ini boleh dibaca panjang dan pendek, nah, pastikan dia bukan orang yang paham ilmu qiraat nih. Karena kalau paham ilmu qiraat pasti tahu bahwasanya sepakat para qurra membaca di sini adalah Maliki. Saya pernah nyoba Pak, Gemini Pak. Hai Gemini, kamu hafal Quran tidak? Oh bisa saya bisa membaca. Kamu pengen surat apa? Saya suruh, ya baca surat An-Nas. Nah, si Gemini bilang Malikin Nas. Oh bodoh berarti. Nah, maka hati-hati, jangan ngambil ilmu dari Gemini Pak. Gemini bisa jawab, tapi itu apa? Bukan merupakan dalil. Karena apa? Dia hanya menyerap dari informasi-informasi yang berkeliaran di sekitar kita. Berikutnya 903, dan ini hadisnya ada rawi bernama Ibnu Lahiyah, seorang perawi yang dhaif. Tetapi oleh Syekh Albani hadis ini disahihkan dari Uqbah bin Amir. Dia berkata, amarani telah menyuruh saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a supaya saya membaca bil muawwidzatain, surat muawwidzatain Al-Falaq dan An-Nas fi tuburi, di belakang kulli salatin, setiap salat. Nah, kata Imam Tirmidzi hadis ini gharib. Gharib itu biasanya kalau Imam Tirmidzi mengatakan gharib saja itu artinya dhaif. Dan memang terbukti di sini ada rawinya dhaif Ibnu Lahiyah ya. Tapi Syekh Albani mengatakan hadis ini sahih. Kok bisa hadisnya sahih padahal sanadnya dhaif? Nah, itu biasanya karena maknanya sahih dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain. Nah, sehingga boleh kita amalkan hadis ini setiap selesai salat, maka silahkan baca muawwidzatain. Nah, ditambah satu lagi surat Al-Ikhlas sebagaimana dalil yang lain. Dalil yang lain yang mana? Nah, mari kita lihat dalil yang lain. Bil muawwidzat. Iqra, bacalah al-muawwidzat, surat-surat muawwidzat. Jamak Pak. Jamak itu minimalnya 3. Karena minimalnya 3 berarti surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Muncul pertanyaan, Al-Ikhlas kan tidak ada a'udzunya. Kok disebut muawwidzat gimana? Itu karena sambung dengan surat muawwidzatain. Sehingga karena sambung hukumnya disamakan. Jelas ya? Iqra'il muawwidzat, bacalah surat-surat muawwidzat, yaitu 3 kul fi duburi kulli salatin, di belakang setiap salat. Nah, kalau yang hadis ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullahu taala. Tapi memang ada 2 pendapat para ulama. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya yang dibaca itu hanya 2 surat, yaitu apa? Al-Falaq sama An-Nas. Ini Pak, Al-Muawwidzat itu maksudnya Al-Falaq sama An-Nas. Lah katanya jamak itu harus 3, ini kan cuma 2. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa jamak itu 2 sudah dianggap jamak. Tapi pendapat yang populer 3 itu baru disebut jamak. Pendapat yang kedua, Al-Ikhlas taghliban. Nah, yang dibaca itu 3 surat, yaitu plus Al-Ikhlas. Nah, sementara Al-Ikhlas disebut muawwidzat karena dia nyambung dengan muawwidzat tadi. Ini adalah penjelasan dari Al-Imam Al-Munawi rahimahullahu taala, dan beliau seorang ulama yang sangat populer, dan beliau di akhir hayatnya buta matanya sehingga kitab-kitabnya itu dilanjutkan oleh anaknya, Pak. Dan ini pentingnya menjadi penerus para ulama.
Jangan sampai bapaknya alim, anaknya nggak alim, ilmunya putus. Paling bagus ya bapaknya alim, anaknya juga alim, sehingga berlanjut terus ilmunya, turun temurun. Misalnya Ibnu Taimiyah, nah itu terkenal Pak, Alu Taimiyah itu orang-orang handal semua. Kakeknya ini seorang ulama besar, kemudian anaknya juga berarti bapaknya ya, itu ulama besar lagi. Nah cucunya ini yang paling besar. Sehingga ini turun temurun ya, orang besar, orang besar, orang besar. Tapi karena cucunya terlalu besar, akhirnya sinarnya bapaknya padam. Artinya bapaknya jadi kurang populer karena anaknya terlalu populer. Sebenarnya ketika anaknya ini belum besar, bapaknya sudah populer. Tapi begitu anaknya sudah besar dan ilmunya lebih mantap daripada bapaknya, akhirnya bapaknya jadi kurang populer. Tapi semuanya adalah ulama-ulama besar. Nah kembali ke sini ya, ini adalah penjelasan dari Imam Munawi, seorang ulama besar, dan anaknya pun juga seorang ulama yang besar. Kemudian di sini dikatakan dibaca setiap salat. Salatnya salat apa ini? Kata Imam Munawi, salatin minal khamsi, salat dari 5 waktu. Jadi Nabi mengatakan setiap salat, tapi oleh beliau ditafsiri salat 5 waktu. Kok bisa beliau tafsiri salat 5 waktu? Nah, beliau tafsiri salat 5 waktu karena ada hadis yang lain. Tuburi kulli salatin maktubatin. Barang siapa yang membaca ayat kursi di belakang setiap salat fardu, maka tidak akan tercegah dari masuk surga kecuali harus melewati mati dulu. Hadis riwayat Nasai. Nah, berarti disamakan oleh Imam Munawi. Sama kan yang tadi membaca setelah sholat, di sini juga membaca setelah sholat. Nah, berarti al-mutlaq yuhmal 'alal muqayyad. Yang tidak dijelaskan rinci dipahami dengan hadis yang menjelaskan rinci. Demikian apa? Cara para ulama kita memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi prakteknya bukan setiap salat sunnah ya, tapi salat fardu 5 kali ini kita baca muawwidzat. Kemudian berikutnya babu majaa fi, bab tentang fadli qari'il Quran, fadilah pembaca Quran 904. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi, orang yang yaqra'ul Quran, membaca Quran, wa huwa mahirun bih, sementara dia itu pandai lihai dengan Al-Quran, itu adalah ma'as safarah, bersama malaikat-malaikat utusan Allah. Ada juga yang mengartikan malaikat-malaikat pencatat. Pencatat yaitu orang-orang yang ditugasi oleh Allah untuk mencatat, ya, mencatat amal manusia maupun yang lain. Al-kiram, malaikat-malaikat yang mulia di hadapan Allah. Mulia karena tidak pernah berbuat maksiat, tidak seperti kita. Al-bararah, yang taat-taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diambil dari kata-kata bir, ya, birrul walidain, taat kepada orang tua. Nah, bararah taat-taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzi, adapun orang yang yaqra'uhu, membaca Al-Qur'an, wa huwa syadidun alaih, sementara Quran itu susah baginya, wa huwa alaihi syaqqun, dan Quran itu baginya adalah berat, falahu ajran, maka dia mendapatkan 2 pahala. Jadi enggak ada ruginya membaca Quran, lancar maupun tidak lancar. Yang dimaksud mahir di sini kata Imam Nawawi adalah yang hafalannya sudah mutqin, sehingga membaca 30 juz itu sama dengan membaca Al-Fatihah, Pak. Nah, kalau kita mengikuti penjelasan Imam Nawawi ini, berarti ya rata-rata kita belum termasuk yang mahir. Mahirnya cuma ketika membaca lewat tulisan. Nah, itu belum disebut mahir karena hafalannya belum kuat. Itu kalau kita pakai apa? Tafsiran Imam Nawawi rahimahullah. Tapi mudah-mudahan yaqra' di sini tidak harus secara hafalan ya. Mudah-mudahan meskipun kalau hafalan tidak lancar, tapi kalau membacanya lancar meskipun dengan melihat tulisan, mudah-mudahan termasuk yang kelompok pertama ma'as safaratil kiramil bararah. Tapi saya jujur ya, kalau penjelasan Imam Nawawi, mahir di sini adalah yang mahir di dalam hafalannya. Jadi hafalannya mutqin, sehingga tidak plegak-pelegu, tidak ragu-ragu, tapi lancar seperti anak panah yang dilepaskan. Nah, itu orang-orang syangkit itu biasanya mereka hafalnya lancar-lancar. Karena setiap hari sudah dibiasakan satu halaman itu diulang sampai 100 kali. Nah, orang-orang sungguh-sungguh mereka, Pak. Tidak seperti Indonesia.
Indonesia apa? Orangnya malas-malas. Sehingga kalau disuruh ngulang 100 kali mungkin sudah bosan, baru 10 kali sudah bosan. Nah, mereka tidak kenal bosan ya. 100 kali pun disuruh oleh gurunya akan diulang-ulang. Kemudian yang membaca Qur'annya masih belum lancar, pahalanya double 2. Kenapa? Karena 1 pahala membaca Qur'an, 2 pahala susah. Jadi susah dalam ibadah itu ada nilai pahalanya, Pak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala qadri nasabik inna laki minal ajr." Kamu dapat pahala ala qadri nasabik, sesuai lelah kamu. Jadi kamu beribadah lelah. Nah, lelahnya itu akan menimbulkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lelahnya dahsyat, pahalanya dahsyat. Lelahnya dikit, pahalanya dikit. Sehingga saya itu pernah mikir, Pak, enaknya kalau berangkat pengajian seperti ini naik mobil atau naik motor ya. Kalau naik mobil kan enak itu, Pak. Nah, itu kira-kira pahalanya gimana tuh ya? Apakah jadi berkurang karena nyaman, enak? Kalau naik motor, apalagi hujan turun harus pakai mantol, nah, maka kan lebih berat itu. Nah, tapi para ulama menyarankan ya, untuk mendapatkan pahala seperti ini tidak usah takalluf, tidak usah dipaksakan. Misalnya panjenengan salat tahajud pada waktu musim panas, pakai jaket paling tebel supaya keringetan. Nah, itu namanya takalluf, nggak usah begitu. Misalnya lagi pas musim dingin, musim hujan, sholat tahajud malah pakai baju yang paling tipis sampai menggigil kedinginan supaya tambah berat. Nggak perlu begitu. Itu namanya takalluf. Nggak usah takalluf. Allah mengatakan, wa ma ana minal mutakallifin, saya tidak termasuk orang-orang yang takalluf. Takalluf itu apa? Memaksakan diri sesuatu yang semestinya tidak usah dipaksakan. Berikutnya 905. Ini juga dhaif karena ada rawi bernama Hafs bin Sulaiman dari Ali radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'al Qur'an," barang siapa yang baca Quran, wastadhharahu, dan dia hafal Quran. Istadhara itu adalah dhahrul ghaib. Ya, maksudnya apa? Hafal di luar kepala. Kalau bahasa kita luar kepala, ya. Kalau orang Arab dhahril qalb. Fa ahalla, lalu dia menghalalkan halalahu, yang halalnya, wa harrama haramahu, dan mengharamkan yang haramnya, maka adkhalahu Allahu bihil jannah, Allah pun memasukkan dia dengan sebab itu ke dalam jannah. Wa syafa'ahu, dan Allah menerima syafaat dia fi asyratin, pada 10 orang, min ahli baitih, dari keluarga ahlul baitnya, kulluhum, masing-masing dari 10 orang tadi, qad wajabat lahun nar, telah pasti baginya masuk neraka, alias dia itu pelaku dosa besar, pasti masuk neraka. Tetapi gara-gara kerabatnya yang hafid Quran tadi, hafid Quran dan dia mengamalkan isi Quran, Pak. Yang halal dikatakan halal, yang haram dikatakan haram, berarti mengamalkan isi Quran. Maka 2 syarat ini, hafal sama mengamalkan isinya, menyebabkan dia berhak untuk memberikan syafaat sampai 10 orang. Tapi sayangnya hadis ini derajatnya dhaif karena ada rawi bernama Hafs bin Sulaiman ini. Adapun hadis yang sahih tentang orang yang akan memberikan syafaat besok di akhirat, kita temukan dalam hadis yang lain, yaitu orang-orang yang mati syahid. Rasulullah bersabda, asy-syahid yashfa', orang yang mati syahid itu memberikan syafaat fi sab'in, pada 70 orang, min ahli baitih, dari ahlul baitnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban, sahih. Ini sahih yang ini, Pak. Nah, sehingga seolah-olah orang yang syahid lebih afdal daripada orang yang hafid Quran, karena yang syahid sampai 70 orang, sementara yang hafid Quran hanya 10 orang. Itu pun yang 10 orang hadisnya dhaif, sementara yang ini hadisnya sahih. Nah, anggaplah dua-duanya sahih, berarti masih afdal yang mati syahid. Karena apa? Sampai bisa 70 orang. Tapi namanya fadilah itu bisa bertingkat-tingkat, Pak. Artinya gini, bisa jadi dalam satu hal orang mati syahid lebih afdal daripada yang hafid, tapi yang hafid bisa lebih afdal daripada yang syahid dalam hal yang lain. Nah, maka ini apa? Tidak perlu dipertentangkan kalau kita menemukan hadis-hadis yang semacam ini. Ya, karena apa? Kita lihat sebagian hadis menunjukkan fadilahnya syahid, sebagian hadis menunjukkan fadilahnya qari. Ini yang dapat kita bicarakan.
betulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiron.